Pengertian tasawuf irfani. Dalam perspektif Maghdi Hairi Yazdi, pengetahuan irfani inilah yang disebut sebagai pengetahuan yang dihadirkan, ilmu huduri, yang berbeda dengan pengetahuan rasional yang disebut sebagai pengetahuan yang dicari, ilmu muktazab. Atau secara singkatnya, tasawuf irfani adalah salah satu tripologi tasawuf yang memfokuskan pada penyikapan hakikat kebenaran atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa didapat atau dicapai dengan logika. Tokoh-tokoh tasawuf irfani yang pertama yaitu Robiah al-Adawiyah. Robiatul Adawiyah adalah seorang sufi perempuan yang memiliki nama lengkap yaitu Robiah binti Ismail al-Adawiyah al-Kishyah. Lahir pada tahun 95 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basra, Irak. Nama Robiah diberikan oleh ayahnya Ismail karena ia terakhir sebagai putri keempat dalam keluarganya. Robiah lahir dalam keluarga yang sederhana. Yang kedua adalah Dun an-Nur al-Misri. Dun an-Nur al-Misri adalah julukan bagi seorang sufi yang hidup sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Nama Abu al-Faid Sauban bin Ibrahim. Ia lahir di Iqim, dataran tinggi Mesir pada 180 Hijriah atau 796 Masehi dan meninggal pada 248 Hijriah atau 856 Masehi. Asal-usul al-Misri tidak diketahui dengan baik, tetapi sejarahnya sebagai seorang sufi diperdebatkan secara luas. Al-Misri telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain sepanjang hidupnya. Ia pernah menjelajahi berbagai wilayah Mesir, mengunjungi Kuil, Al-Madis, Baghdad, Mekkah, Hijaz, Suriah. Ini yang memberikan banyak pengalaman dan kedalaman kepadanya. Yang ketiga yaitu Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami lahir di Bustam bagian timur laut Persia pada tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecil ia dipanggil Taifur. Kakaknya adalah Sursuyan yang memeluk agama Zoroaster yang telah memeluk Islam, dan ayahnya adalah salah satu dari pemimpin komunitas Bustam. Ada juga yang menyebutnya bahwa Abu Yazid lahir pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Keempat yaitu Abu Mansur al-Hajj. Nama lengkap al-Hajj adalah Abu al-Hajj al-Muhyidd al-Husain bin Mansur bin Muhammad al-Baidawi. Lahir di Baida, sebuah kota kecil di wilayah Persia pada tahun 244 Hijriah atau 855 Masehi. Ia dibesarkan di kota Wasit dekat Baghdad pada usia 16 tahun. Ia belajar dengan seorang sufi terkenal saat itu, Syah bin Abdullah at-Tusuri di Aswas 2 tahun. Kemudian dia pergi ke Basrah dan belajar dengan Al-Maliki yang juga seorang sufi. Dan pada tahun 878 Masehi memasuki kota Baghdad dan belajar dengan Al-Junaid. Ajaran tokoh-tokoh tasawuf irfani yang pertama yaitu Robiatul Adawiyah. Ajaran tasawufnya adalah mahabbah atau cinta yang tidak mengharapkan imbalan apapun, semata-mata hanya untuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Dun an-Nur al-Misri. Yang pertama yaitu ajaran tasawuf makrifat. Dun an-Nur al-Misri adalah pelopor pencerahan makrifat. Sebenarnya adalah musyahadah qalbiyah, kesaksian hati, karena makrifat adalah fitrah dalam hati manusia sejak awal. Ajaran yang keduanya yaitu maqamat dan ahwal. Pandangan maqamat al-Misri maju hanya dalam beberapa hal yaitu taubat, asyab, tawakal, dan aridho. Selanjutnya al-Misri membagi taubat menjadi 3 tingkatan yaitu A. Orang-orang yang bertaubat dari dosa dan perbuatan jahatnya. B. Orang-orang yang bertaubat karena lalai dan tidak mengingat Allah. Dan yang ketiga yaitu orang yang bertaubat karena melihat kebaikan dan ketaatan. Yang ketiga yaitu tokoh Abu Yazid al-Bustami. Ajaran tasawufnya yang pertama yaitu al-fana dan al-baqa. Dengan demikian, fana bagi seorang sufi adalah mengharapkan kematian. Maksudnya adalah memastikan diri dari pengaruh dunia sehingga yang tersisa hanyalah akhirat. Adapun baqa berasal dari kata bagia. Arti dari segi bahasa adalah kekal, tetap, dan abadi.
Ajaran keduanya yaitu al-ittihad. Ittihad secara bahasa berasal dari kata ittihada yattahidu yang artinya dua hal menjadi satu, yang mana dalam istilah para sufi merupakan tingkatan dalam tasawuf, yaitu ketika seorang sufi merasa menyatu dengan Tuhan, manakah dari fase tersebut merupakan fase selanjutnya yang dialami oleh seorang sufi setelah melalui fase fana dan baqa. Yang keempat yaitu Abu Mansur al-Hajj. Ajaran Abu Mansur al-Hajj, hulul dan wahdat asyuhud. Di antara ajaran tasyawuf al-Hajj yang paling terkenal adalah al-hulul dan wahdat asyuhud. Melalui puisi-puisinya di atas yang telah disampaikan di makalah, al-Hajj menunjukkan bahwa Tuhan memiliki dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan lahud dan sifat manusia nasut, sehingga al-Hajj sebenarnya tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan dan juga tidak sama dengan Tuhan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.